Kode. Oke, terima kasih admin. Eh, eh, jadi ada dua metode. Pertama, eh, melalui sistem ujian, layaknya seperti biasa, yaitu saya membuat soal dan kemudian teman-teman eh, akan menjawab. Dan biasanya itu cukup subjektif eh, karena yang membuat soal itu sepihak, yaitu saya yang akan membuat soal dan indikator jawaban itu ada di saya. Kemudian saya menyerahkan ke teman-teman untuk menjawab. Seperti ujian biasanya. Itu ada dua kali kuis, satu kali midterm dan satu kali final. Uh, uh, dan opsi yang kedua, saya menawarkan setiap mahasiswa membuat tulisan, yaitu paper. Jadi selama 16 kali pertemuan, ujiannya hanya sekali, yaitu membuat paper. Tapi kemudian di setiap eh, pertemuan yang seharusnya kita ujian, kita akan ngobrol. Apakah ngobrol tentang paper yang teman-teman tulis, misalnya si Polen nih ada kendala dalam menulis. Pak, saya ini sudah menulis dua paragraf, tapi stuck. Atau setidaknya teman-teman konsul, saya mau nulis tentang ini, eh, mau nulis tentang ini, kemudian ada nggak bahan yang bisa saya baca untuk menulis gitu. Itu bisa di eh, hari-hari biasa, misalnya di awal sambil nunggu orang join, kan kita punya waktu 20 menit untuk nunggu. Itu kalau ada teman-teman yang mau konsul untuk paper, itu 20 menit itu bisa kita manfaatkan untuk diskusi paper, untuk nanya kendala dalam menulis dan lain-lain. Uh, dan ujian final itu akan dipilih, akan diambil ya berdasarkan paper. Kalau papernya nggak siap, ya berarti nggak ada ujian, nggak ada hasil ujian gitu. Nah, saya menawarkan juga kalau seandainya hasil dari paper teman-teman itu nanti disatukan kayak jadi modul, eh, kan modul sih, buah pikir dari kelas kita, yang kemudian kita clipping menjadi satu, dan itu nanti kita bisa sumbangkan ke perpustakaan, atau kemudian kalau kampus serius untuk membedah tulisan itu dan kemudian ngasih ke editor, dan bisa kita cetak jadi buku karya yang ditulis oleh kelas kita, itu akan cukup menarik. Dan jika memungkinkan, misalnya ada paper terbaik, misalnya ada 4 atau 5 paper terbaik, yang kemudian nanti kelas kita akan presentasi, dan sekaya kuliah umum, misalnya di kampus yang kemudian bisa join juga oleh mahasiswa-mahasiswa lain untuk ikut uh, ikut dalam presentasi makalah terbaik, 4 atau 5 terbaik itu. uh, saya pikir itu cukup cukup menarik sebagai indikator capaian kampus terhadap pembelajaran anti korupsi ini. Uh, tapi dua metode itu saya serahkan ke teman-teman. Kalau teman-teman sepakat untuk ujian, kita akan bikin ujian. Teman-teman sepakat untuk paper, ya kita akan bikin paper. Kalau paper kita punya waktu panjang, dan teman-teman uh, bisa mulai dengan uh, cari judul misalnya di minggu ini, di minggu depan pas kita pertemuan di 20 menit pertama itu kita ngobrol tentang, konsul tentang orang yang udah punya judul, misalnya Rehan Febi nih, saya sudah punya judul Pak tentang korupsi di bidang ini, atau korupsi dampaknya ini. Jadi oke, nanti kita cari sama-sama, kita cari tahu sama-sama bahan apa yang cocok untuk tema itu, untuk membantu penulisan itu.
Begitu saran dari saya. Ada dua opsi. Silakan teman-teman menentukan mau opsi ujian atau mau opsi paper. Gitu. Izin. Paper Pak. Paper tuh kan Pak. Ujian, Pak. Ya. Paper aja Pak. Ujian, Pak. Paper Pak. Paper aja. Paper. Paper aja Pak. Ujian, Pak. Pak, Paper kalau aja paper Pak. tuh setelah ditulis dipresentasikan masing-masing Pak ya? Enggak dipresentasikan masing-masing. Jadi nanti yang terbaik aja, kemudian kalau nanti kampusnya menyetujui atau teman-teman sepakat untuk presentasi, misalnya dari 60 paper misalnya ada 4 atau 5 yang kemudian keren untuk dipresentasikan ke khalayak umum, misalnya setidaknya ke mahasiswa Politeknik Kutaraja yang ingin join, kayak mini seminar begitu. Nah, ini juga menjadi penting bagi teman-teman untuk public speaking, untuk teman-teman bisa berani muncul di depan, bersaing, karena cukup penting ke depan. Dunia pendidikan ini bukan hanya tentang pencapaian ijazah, tapi bagaimana teman-teman bisa tampil, terampil, public speaking yang bagus itu cukup penting, dan ini akan saya mencoba membantu teman-teman ke arah situ. Jadi bukan kemudian lulus dari Politeknik Kutaraja menjadi pemalu gitu kan. Tetap nggak ada berubah sejak lulus SMA sampai dengan lulus kuliah di Politeknik Kutaraja gitu. Saya menawarkan itu sih, saya mau membantu ke arah ke situ, tapi kembali ke bagaimana. Paper aja, Pak. Oke. Ujian Pak. Ujian aja, Pak. Menurut saya paper aja Pak. Kalau ujian kan jawabannya cuma salah atau benar. Kalau paper kan kita bisa lebih kreatif untuk menjawab gitu loh Pak, dengan problem solvingnya. Oke. Saya sepakat dengan itu. Oke. Ujian, Pak. Paper Ujian. Pak. Kalau begini, yang ini kita pakai sistem voting saja ya. Bisa nggak? Bisa ya. Iya bisa, Pak. Berarti coba yang mau ujian taruh emot jempol. Yang mau ujian taruh emot jempol. Kemudian yang mau paper emot metal. Bisa ya? Bisa nggak? Teman-teman tahu kan? Bisa, Pak, bisa. Oke, coba nanti saya akan hitung mana yang lebih banyak, kita bisa pilih itu. Pak mau tanya Pak, perbedaan paper sama ujian itu gimana Pak? Kalau paper kan tema teman-teman bisa, itu kan tulisan. Paper itu kertas. Tulisan singkat, tema teman-teman bisa tentukan sendiri, bisa pilih sendiri. Kemudian teori teman-teman bisa tentukan sendiri. Kalau ujian itu soalnya saya yang buat. Misalnya nanti ada 5 atau 10 soal. Teman-teman yang akan jawab. Indikator sepakat tadi dengan siapa yang sampaikan bahwa indikator benar salah itu cukup subjektif di saya kalau di ujian gitu. Tapi kalau di paper itu bagaimana kemudian teman-teman mencurahkan isi pemahaman terhadap anti korupsi,
melalui tulisan, dan itu cukup fair saya pikir. Saya hanya meriling ke, oh ini ternyata harus diperbaiki seperti ini, harus ditambah ini. Jadi metodenya konsultasi dengan saya. Jadi misalnya di pertemuan ke depan, pertemuan kedua itu teman-teman sudah konsul judul misalnya. Di 20 menit pertama kita masuk itu konsul judul. Saya udah punya misalnya si Rahmat Fadli, saya sudah punya judul nih, korupsi bidang sumber daya alam misalnya. Saya mau nulis korupsi tentang sumber daya alam. Nah, oke, nanti saya akan ngasih saran. Oh, oke, kamu bisa pakai teori ini, kemudian bisa pakai ini, bisa pakai ini, pakai bahannya ini. Nah, kemudian di pertemuan di pertemuan selanjutnya kita juga tetap bisa konsul, misalnya kirim melalui email dan saya bisa koreksi. Oh, ini perlu ditambah ini perlu diperbaiki ini gitu. Jadi mini konsultasi ini sebagai latihan aja untuk teman-teman menulis ke depan gitu. Begitu Rahmat Fadli. Kalau ujian itu subjektif, cukup subjektif di saya. Apa yang sudah saya sampaikan ke teman-teman itu sebagai pisau analisis, dan saya juga akan minta menganalisis sesuatu. Dan kalau ujian, resikonya memang ya kita nggak punya beban hanya di hari itu, tapi resikonya adalah menulis hal yang serupa, yang sama dalam waktu yang singkat. Tetap saya akan minta teman-teman menulis misalnya, tolong analisis korupsi A misalnya. Tolong analisis korupsi B. Itu kan saya minta teman-teman menulis juga pakai tangan, kemudian dalam waktu, ya karena pertemuan kita 2 jam ya, maksimal 2 jam. Nanti soalnya nggak hanya 1, bisa jadi lebih daripada 5, dan itu tergantung saya nanti sesuai dengan melihat perkembangan pembelajaran kita. Gitu. Begitu Rahmat Fadli. Baik, Pak. Oke, kita bisa milih sekarang ya. Satu-satu ya. Pak, Dari yes. Metalnya nggak ada, Pak. Oke, saya lain aja. tanya satu-satu. Admin mohon dicatat ya berapa yang mau ujian dan berapa yang mau paper ya. Oke. Baik, Pak. Vicky Rahmat mau paper atau ujian? Paper aja, Pak. Niko Saputra. Paper aja, Pak. Ayu. Peraja, Pak. Rizkina Aida Fitri. Paper, Pak. Fendi Saputra. Paper aja, Pak. Husna. Kayak ini paper semua deh. Atau kita balik nih. Ada nggak yang mau ujian? Karena cukup banyak nih, 54 orang. Enggak, Pak. Saya ujian, Pak. Yang mana ujian? Raihan Siapa? Febi. Raihan Febi. Oke, ada lain yang mau ujian selain Raihan Febi?
Rehan ujian sendiri. Kak Panden Gimana, nulis atau buat apa? Kita masih ada masih ada 13 kali lagi pertemuan, Rehan. Saya yakin hampir semua teman-teman juga belum tahu nih mau nulis apa. Tapi saya yakin setelah kelas kita hari ini dan kelas kita yang kedua, saya yakin teman-teman akan banyak hal yang mau ditulis. Itu yakin saya, benar-benar yakin. Saya nggak memaksa. Rehan kalau mau ujian, boleh ujian. Kita akan ujian. Yang lain mau nulis paper juga boleh, silakan paper. Cukup fair nggak seperti itu? Kira-kira. Fair, Pak. Oke. Oke. Baik. Pilih suara Berarti terbanyak Rehan, aja, Pak. Kok banyak yang milih paper, ya udah berarti paper semua. Udah jelas Oke. paper dong yang banyak. Oke, siap ya. Kita berarti untuk pengambilan nilai itu penulisan paper dan keaktifan hari-hari diskusi. Ya, saya punya mekanisme untuk itu. Dan di setiap 4 kali pertemuan kita akan ngobrol sederhana tentang korupsi, fenomena korupsi, kayak ya ngobrol sederhana saja setiap 4 kali pertemuan. Sepakat ya dengan itu ya? Iya, Pak. Ya, Pak. Oke, teman-teman, sebelum kita masuk ke maksudnya waktunya kita. Sudah jam berapa sih di sana, teman-teman? 9.13, Pak. 9.13, Kita Pak. masih punya waktu nanti untuk ngobrol sedikit tentang definisi korupsi dan ruang lingkup korupsi. Tapi sebelum kita masuk ke definisi korupsi dan ruang lingkup korupsi, saya mau kasih nampak dulu ke teman-teman, dan ini nanti juga saya bisa share ke teman-teman. Kita selama 16 kali pertemuan kita mau ngapain saja. Mau ngobrol apa saja. Dan mudah-mudahan ini menjadi sedikit pengetahuan, mungkin untuk mencari judul dulu supaya pertemuan minggu depan ada beberapa teman-teman yang sudah menemukan judul, kita bisa konsultasi. Saya izin share ya, admin. Oke. Nampak nggak? Nampak, Pak. Oke. Nampak, Pak. Oke, ini materi perkuliahan pendidikan anti korupsi. Nah, Politeknik Utaraja Banda Aceh untuk tahun ajar 2023-2024 untuk jurusan, ada 2 jurusan seperti yang sampaikan tadi. Open class join kita akan buka jam 8 sampai 20. Nah, selama kita menunggu teman-teman lain join, kita punya kelas tetap akan kita buka di jam 8. Jadi jam 8.20 kita akan mulai serius di materi. Tapi selama 20 menit, kalau teman-teman mau memanfaatkan untuk konsultasi paper, itu bisa dimanfaatkan. Misalnya mau ngobrol seperti yang sampaikan tadi, itu di 20 menit. Saya akan bikin format sederhana, misalnya berapa karakter, berapa kata, fontnya apa. Saya akan coba bikin itu dalam 2 hari ini dan mengirimkan ke teman-teman. Nah, selama
di selama 16 kali pertemuan, di pertemuan pertama kita akan ngobrol tentang tadi kita udah ngobrol tentang kesepakatan belajar, open class join itu ada di 20 maksimal, bebas mau on cam atau tidak, tapi kalau sewaktu-waktu saya panggil untuk minta dibuka kameranya siap. Kemudian nama akun pakai nama lengkap dan NIM. Yang terakhir itu ujian melalui penulisan paper. Oke. Ada yang kelupaan nggak saya? Hasil kesepakatan kita bersama. Tidak, Pak. Oke. Kemudian di pertemuan pertama juga saya nanti kita akan ngobrol sedikit tentang definisi korupsi dan kedua perilaku koruptif. Di pertemuan kedua kita akan ngobrol korupsi dan ruang lingkup korupsi, termasuk dua hal, definisi korupsi dan perilaku koruptif, di mana kita akan ngobrol di pertemuan hari ini. Di pertemuan lanjutan kita akan ngobrol tentang integritas sebagai nilai dan prinsip dasar anti korupsi. Kita akan ngobrol nilai-nilai dari anti korupsi itu sendiri. Kemudian yang kedua kita akan ngobrol sejarah dan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Kemudian di pertemuan ketiga kita akan ngobrol penyebab korupsi, yaitu ada penyebab internal dan penyebab eksternal. Itu di pertemuan ketiga. Di pertemuan keempat kita akan evaluasi capaian pembelajaran, seperti saya sampaikan tadi. Di sini kita akan diskusi singkat, misalnya ngobrol kita akan ngobrol dan itu akan menjadi bagian daripada pengambilan nilai. Yang seharusnya ini adalah kuis. Seharusnya kuis, tapi karena kita udah sepakat paper, ya kita ngobrol-ngobrol aja, konsul paper atau ngobrol tentang fenomena korupsi, diskusi bebas tapi tertib gitu. Kemudian di pertemuan keempat kita akan ngobrol dampak korupsi, yaitu dampak terhadap politik, hak asasi manusia dan demokrasi. Kemudian kita akan ngobrol juga tentang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Kemudian ngobrol dampak sosial dan kemiskinan. Di pertemuan ke-6 kita masih ngobrol tentang dampak korupsi, kita ngobrol tentang dampak terhadap administrasi pemerintahan yang baik, kemudian kerusakan lingkungan, dampak terhadap kerusakan lingkungan hidup akibat korupsi. Kemudian di pertemuan ke-7 kita akan ngobrol korupsi pada pelayanan publik. Ini kita akan ngobrol tentang ruang lingkup pelayanan publik, kemudian pencegahan korupsi di pelayanan publik. Kemudian di pertemuan ke-8 kita akan ngobrol tentang kita akan evaluasi capaian pembelajaran kedua, yang seharusnya ini adalah midterm, ujian, tapi kita ganti sama dengan evaluasi capaian pembelajaran di pertama, yaitu kita akan ngobrol tentang apa saja yang sudah kita pelajari dan bagaimana dengan fenomena perkembangan korupsi dan penegakan hukum. Nah, di pertemuan ke-9-10 kita akan ngobrol pemberantasan korupsi di Indonesia. Kemudian di pertemuan 11 kita akan ngobrol tentang hukum anti korupsi. Kemudian di 12 kita akan kembali evaluasi capaian pembelajaran, diskusi. Kemudian di pertemuan ke-13 kita akan ngobrol tren korupsi di Indonesia. Ke-14 kita akan ngobrol
mental dan kultural tindak pidana korupsi di Indonesia. Kemudian di pertemuan ke-15 kita akan ngobrol peran publik dalam pencegahan korupsi, yaitu bagaimana peran masyarakat dan bagaimana peran mahasiswa. Nah, kemudian di pertemuan terakhir kita ada evaluasi capaian pembelajaran, yaitu final. Nah, harapannya di pengumpulan paper itu di hari final ini. Di pertemuan ke-16 kita akan ngumpulin paper, dan jika memungkinkan, yang saya sampaikan tadi, jika teman-teman nanti perjalanannya sepakat, paper 5 terbaik itu akan ngobrol di forum mini seminar. Ya di sini di final itu kita mau nunjukin ke mahasiswa lain tentang bagaimana sih korupsi di Indonesia gitu. Jadi itu indikator yang paling sederhana dan paling terukur untuk capaian pembelajaran. Sebenarnya harus dipraktekkan di semua mata kuliah seharusnya. 2 hari ini saya kuliah di sini, cukup berat. Coba masuk ke ruang kuliah orang. Kenapa kemudian orang bisa maju di pendidikannya? Kenapa orang bisa rata-rata itu bisa keren kuliahnya? Itu karena memang yang didorong adalah peran aktif dari mahasiswanya, bukan dari dosennya. Seperti yang kita diskusi hari ini. Jadi peran aktif untuk keingintahuan itu ada di mahasiswanya. Dosen hanya fasilitator. Saya hanya memfasilitasi, misalnya teman-teman mau tahu apa sih tentang korupsi, teman-teman mau bedah apa sih tentang korupsi. Nah, itu ada di teman-teman. Nah, itu yang cukup kurang di kita, sehingga kuliah di kita itu hanya sebatas ya formalitas. Kalau teman-teman hanya menganggap kuliah sebagai formalitas, silakan. Tapi saya ingatkan bahwa persaingan ke depan itu cukup berat. Kita dituntun untuk punya kemampuan tampil dan terampil. Jadi nggak hanya ngobrol, tapi juga punya isi. Atau kita punya isi tapi nggak tahu ngobrol, itu juga problem. Itu juga punya problem dan tantangan ke depan teman-teman. Saya yakin teman-teman punya cita-cita, punya mimpi yang nggak akan tercapai tanpa kemampuan tampil dan terampil. Saya yakin itu. Baik teman-teman, itu yang akan kita belajar selama 16 hari ke depan. Untuk beberapa hal yang udah kita diskusikan, masih ada pertanyaan? Oke, kita lanjut kalau nggak ada pertanyaan. Saya akan share bahan tadi ke admin saja ya. Kita nggak usah bentuk-bentuk ketua kelas, ketua geng, nggak usah ya. Langsung ke admin saja ya. Bisa ya? Bisa, Pak. Oke. Saya akan share bahan setiap bahan saya akan share ke admin. Pak, nggak suka daring, Pak. Gimana? Bagaimana? Siapa tadi? Nggak suka Pak, daring maunya katanya, tetap Pak. buka, karena daring agak susah dikit mengertinya. Oke. Saya sepakat dengan itu. Paling kita hanya 4 kali atau 5 kali lagi pertemuan yang daring. Saya akan kembali
di awal Desember. Jadi pertemuan ke-7 dan selanjutnya kita akan setengahnya itu kita akan luring, kita akan ketemu, kita akan tatap muka. Ini karena memang saya sedang ada training di Norwegia untuk 3 bulan. Ini sudah berjalan 1 bulan lebih. Jadi saya harus menghabiskan 1,5 bulan lagi di sini. Setelahnya kita akan ketemu. Saya juga senang untuk ngobrol dan diskusi secara langsung. Saya harap itu nggak akan jadi problem. Oke, teman-teman, sepakat ya? Sepakat, Pak. Sepakat, Oke. Pak. Sepakat, Pak. Oke, semangat sekali. Jadi semangat nih. Jadi untuk hari ini sebagai brainstorming, Dengar suara aku. Dengar. itu teman-teman bisa di Nggak mau lagi di- aku dengar. mic-nya di nonaktifkan saja semuanya, kecuali kalau mau ngobrol pakai emot tangan, nanti akan kita persilakan untuk ngobrol. Sebagai brainstorming, saya punya sudah bikin bahan. Semalam juga saya baru bikin bahan, jadi masih segar untuk kita diskusikan tentang apa sih korupsi itu dan ruang lingkup korupsi. Sebelum saya share. Kelihatan nggak? Kelihatan. Pak. Kelihatan kan? Kelihatan, Pak. Oke, teman-teman, sebelum kita masuk ke apa itu korupsi, bagaimana ruang lingkup, ada nggak yang mau ngasih pandangan apa itu korupsi? Ini kan bukan hal yang bukan hal biasa lagi. Saya yakin semua orang itu tahu apa itu pernah dengar korupsi. Pak, maksud tikus itu apa, Pak? Kok di korupsi ada tikus? Tikus kantor, weh. Teman-teman, hal-hal yang tidak penting bisa skip, misalnya kayak pertanyaan tadi, bahwa teman-teman sudah mulai kuliah, itu juga bisa dihindari pelan-pelan ya, pelan-pelan. Saya yakin teman-teman bisa fokus. Pertanyaan saya, ada nggak yang mau membantu saya untuk brainstorming apa itu korupsi? Apa itu korupsi? Silakan teman-teman, bebas saja, ini nggak ada penilaian, nggak ada salah benar di sini. Apa, Pak? Ada nggak yang mau membantu saya menjelaskan apa itu korupsi, sepengetahuan teman-teman? Korupsi itu ketidakjujuran ya, Pak? Oke, ketidakjujuran, benar, tidak salah. Ada lagi? Keserakahan, Pak. Tindak pidana, Pak. Korupsi itu penyalahgunaan uang rakyat, Pak.
Oke. Ada lagi tadi tidak bisa. Pengambilan hak orang Oke. lain. Oke. Penyelewengan. Nafsu yang terlalu tinggi, Pak. Nafsu yang terhadap uang ya. Oke. Ada lagi teman-teman? Memperoleh keuntungan yang haram, Pak. Penyelewengan. Oke. Dua orang lagi. Keserakahan, Pak. Keserakahan manusia. Oke. Mementingkan keinginan diri sendiri. Oke. Baik teman-teman, cukup. Saya pikir itu cukup mewakili beberapa definisi yang kemudian sudah saya coba susun. Oke. Anhar yakin minta bantu untuk fokus dulu sebentar saja, kita nggak lama, fokus dulu. Oke. Kemudian ada satu lagi saya lupa tadi, teman-teman, baik during maupun luring, kalau mau pakai handphone di kelas saya itu boleh teman-teman pakai handphone. Karena ini semua untuk teman-teman. Jadi teman-teman boleh cari bahan, baca bahan melalui handphone, bawa laptop. Nanti kalau offline misalnya, kita belajar sambil teman-teman ada bacaan. Itu cukup fair. Saya nggak akan tutup. Tapi kemudian jangan lalai. Jangan kemudian asik buka chatting. Jadi saya tetap tidak mengizinkan teman-teman untuk mengalihkan perhatian dari pembelajaran ketika memakai handphone. Misalnya saya bolehin pakai handphone, tapi kemudian dengan bebas teman-teman chatting atau buka media sosial, itu tetap nggak boleh. Kalau ketahuan, maka itu akan ada konsekuensi dari saya. Apakah itu saya minta keluar dari kelas, atau kemudian itu berdampak pada nilai dan lain-lain. Tapi pada prinsipnya boleh menggunakan handphone untuk membantu proses belajar, misalnya baca bahan dan lain. Boleh begitu, teman-teman? Boleh, Pak. Boleh, Oke. Pak. Boleh, Pak. Oke. Nah, ada dua pertanyaan mendasar di ruang lingkup dan definisi korupsi itu. Apa sih yang dimaksud dengan korupsi? Beberapa teman-teman tadi sudah menjawab dan mewakili. Penyelewengan. Tentu korupsi itu nggak hanya di uang, tapi ada secara umum dia kemudian penyelewengan terhadap segala hal, misalnya penyelewengan terhadap waktu, kemudian sedang waktu belajar tapi kita nggak manfaatin itu untuk belajar, itu juga masuk ke dalam penyalahgunaan waktu gitu. Nah, itu juga bagian daripada korupsi. Nah, kemudian hal yang kedua, kenapa korupsi itu berdampak buruk? Kita akan ngobrol itu. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi itu penyalahgunaan atau penyelewengan uang negara, perusahaan atau sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Jadi di KBBI sendiri dia nggak hanya fokus pada uang negara saja korupsi itu, tapi uang perusahaan yang non negara juga korupsi, meskipun itu kemudian
masuk atau tidaknya kepada ruang lingkup undang-undang korupsi itu hal lain. Itu ada satu bab lain yang kemudian akan kita bahas bagaimana sih pengaturan korupsi dalam undang-undang Indonesia itu adalah hal lain. Tapi ini kita sedang ngobrol tentang konsep korupsi dalam kategori yang umum. Jadi KBBI tidak mencoba tidak membatasi meskipun tidak secara konkret dia menyebutkan demikian. Nah, definisi universal yang kedua itu ada di definisi yang ditetapkan oleh Bank Dunia yang menyebutkan korupsi sebagai segala tindakan dengan cara menggunakan wewenang demi kepentingan pribadi. Jadi kalau kemudian penyalahgunaan uang tapi bukan untuk kepentingan pribadi, Bank Dunia tidak mendefinisikan itu sebagai korupsi. Nah, tapi dalam hukum Indonesia penyalahgunaan dan tetap dianggap sebagai korupsi, misalnya uang untuk beli tas tapi tiba-tiba dibeli buku, itu dianggap sebagai korupsi. Itu nanti kita akan bahas lain. Nah, beberapa pendapat ahli, misalnya Jeremy Pope mengatakan korupsi adalah perilaku yang dilakukan oleh pejabat di mana hal itu secara tidak wajar maupun tidak sah, membuat diri mereka dan orang lain menyalahgunakan wewenangnya. Jadi korupsi itu nggak hanya mengambil uang oleh si pejabat itu sendiri atau oleh orang itu sendiri. Namun korupsi itu tetap dianggap sebagai perilaku korupsi jika membiarkan orang lain untuk menggunakan wewenangnya melakukan perilaku koruptif. Misalnya saya sebagai kepala dinas, kemudian saya membiarkan bawahan saya untuk melakukan perilaku koruptif. Maka yang korupsi itu bukan hanya bawahan saya, tapi saya juga sebagai koruptor, telah melakukan korupsi. Paham ya, teman-teman? Paham, Pak. Oke. Paham, Pak. Teman-teman boleh. Paham, Pak. Boleh. Oke. Paham, Jadi Pak. teman-teman boleh kalau ada hal yang mau didiskusikan atau ditanyakan boleh langsung raise hand dan kita langsung bisa diskusi. Yang kedua ada Subekti dan Citrosudibyo. Ini orang Indonesia yang meneliti banyak tentang korupsi, perjalanan korupsi di dunia bahkan. Menurut mereka berdua, korupsi merupakan suatu tindakan tidak jujur, yaitu curang, yaitu tindakan yang dapat membuat rugi keuangan negara dan perusahaan. Seperti yang teman-teman sampaikan tadi, definisi dan indikator yang teman-teman sampaikan tadi itu cukup tepat. Penyalahgunaan uang rakyat, tidak jujur, menipu, menggunakan wewenang untuk yang tidak benar, itu cukup tepat. Nah, kemudian menurut Robert juga mendefinisikan korupsi sebagai tingkah laku yang menyimpang dari tugas resmi dalam suatu jabatan yang terdapat dalam suatu tatanan negara.
menurut Robert, korupsi itu hanya boleh dilakukan oleh orang-orang yang telah diberikan jabatan dan wewenang oleh negara dalam satu tatanan negara. Nah, kemudian bagaimana definisi korupsi menurut undang-undang? Nah, menurut undang-undang kita setidaknya ada 3 undang-undang yang menjadi basic mengatur tentang korupsi. Yaitu ada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 mendefinisikan korupsi sebagai perbuatan seseorang yang telah melakukan kejahatan atau dilakukan dengan penyalahgunaan jabatan atau wewenangnya. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menyebutkan korupsi adalah tingkah laku setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum untuk melakukan perbuatan yang tidak baik yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan terhadap negara atau perekonomian negara. Jadi spesifik memang di undang-undang di 3 undang-undang ini menyebutkan bahwa korupsi itu mengambil uang negara dengan cara tidak sah. Baru bisa dikatakan sebagai korupsi. Pelakunya kemudian boleh orang yang punya wewenang dan atau bahkan orang yang nggak punya wewenang. Misalnya proyek A yang disulap oleh kontraktor misalnya, di mana dalam menjalankan tugasnya itu tidak sesuai dengan spek dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh negara. Maka meskipun dia bukan PNS, bukan kepala dinas, dia tetap bisa ditetapkan sebagai koruptor. Nah, kemudian ada pertanyaan terkait dengan definisi korupsi sebelum kita kemudian berlanjut pada perilaku koruptif. Oke, saya anggap tidak ada. Nah, kemudian apa sih yang disebut dengan perilaku koruptif? Jadi koruptif itu sendiri adalah kata sifat dari korupsi. Kalau korupsi itu adalah kata kerja, perilakunya. Kalau koruptif itu bentuknya. Jadi sifatnya itu. Kalau kemudian Takat dan kawan-kawan dalam buku yang berjudul Jiang itu menyebutkan koruptif adalah perilaku korupsi, di mana merupakan perilaku yang menyimpang secara hukum, norma maupun moral. Jadi koruptif itu sendiri adalah perilaku, sifat dari koruptor itu sendiri. Kalau korupsi itu adalah tindakannya. Nah, kemudian saya coba meramu bahwa korupsi itu nggak hanya dilakukan oleh pejabat publik saja. Penyalahgunaan wewenang, kerugian uang negara dan penyalahgunaan penyelenggaraan hukum. Tetapi yang perlu sama-sama kita pahami bahwa korupsi itu juga bisa kita sebutkan korupsi jika
terhadap perilaku individu dapat berdampak pada munculnya korupsi. Contoh sederhana misalnya yang paling familiar kita dengar ketika ibu atau bapak meminta kita untuk membeli sesuatu, kemudian kita tidak jika uangnya lebih kita tidak mengembalikan atau bahkan tidak melaporkan kepada ayah atau orang tua. Itu tidak merugikan negara memang, tapi perilaku itu akan menjadi ancaman jika suatu saat nanti orang tersebut menjadi pejabat publik. Itu akan menjadi akan berdampak. Dia punya potensi juga, dia akan mencuri uang rakyat ketika dia nanti jadi pejabat publik atau dia kemudian sedang diberikan tugas oleh negara untuk menyelenggarakan pelayanan publik. Nah, jadi korupsi secara umum itu nggak saklek apa yang disebutkan oleh undang-undang, tapi dia adalah konsep terhadap perilaku yang nggak benar. Perilaku yang nggak benar misalnya termasuk ketika kita meminta uang kepada orang tua untuk membeli buku dengan harga 200.000 tapi kita minta uang 400.000, atau setidak-tidaknya bayar uang kos dengan harga uang kos 2 juta tapi kemudian kita bilang 3 juta atau 3,5 juta. Itu juga bisa disebutkan sebagai perilaku koruptif yang kemudian bagi orang-orang tersebut memiliki potensi untuk melakukan korupsi atau kecurangan ketika dia diembankan amanah oleh negara. Karsona dan Utari dalam buku yang diterbitkannya tahun 2018 menyebutkan perilaku koruptif adalah segala hal yang berkaitan dengan sikap, tindakan, dan pengetahuan seseorang atau sekelompok orang yang menjadikan dirinya terjebak pada potensi korupsi. Disebut sebagai perilaku koruptif. Perilaku koruptif yang menjadi perilaku keseharian akan berpotensi menguatkan munculnya korupsi di masa yang akan datang. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa perilaku kita itu akan menentukan kita siapa kita ke depan ketika kita punya amanah, apakah kepala desa atau bukan. Nah, saya punya pepatah kuno yang bukan pepatah sih sebenarnya, ini adalah buah pikir dari Lao Tzu, seorang filsuf zaman dahulu, cukup dahulu, yang telah menghasilkan karya yang cukup banyak berkaitan dengan moralitas. Kenapa saya kemudian mengambil kutipan ini? Karena korupsi itu sangat tergantung pada integritas dan moralitas. Jadi cukup linear, punya relevansinya dengan karya-karya si Lao Tzu. Nah, Lao Tzu ya bilang begini, perhatikan pikiranmu, karena pemikiran akan berkembang menjadi kata-kata. Perhatikan kata-katamu, karena kata-kata akan berkembang menjadi perilaku. Perhatikan perilakumu, karena perilaku akan berkembang menjadi kebiasaan. Perhatikan kebiasaanmu, karena kebiasaan akan berubah menjadi karakter. Perhatikan karaktermu, karena karakter dapat menentukan nasibmu. Jadi kalau kita mau nasibnya jadi orang yang bermoral dan punya integritas, yang penting dikontrol adalah pikiran. Karena itu menjadi dasar
Oke, Putri. Karena pikiran akan menjadi dasar yang menentukan siapa kita di masa hadapan. Apakah kita akan menjadi orang yang bermoral atau tidak bermoral? Kita akan menjadi orang yang koruptif atau tidak, itu akan dikontrol oleh pikiran dan selanjutnya akan berputar menjadi kata-kata. Kita suka menipu, kemudian kata-kata akan berkembang menjadi perilaku, dan perilaku berkembang menjadi kebiasaan, kebiasaan berkembang menjadi karakter. Nah, ketika kita sudah menjadi karakter, maka percayalah, nggak ada koruptor yang selamat kalau karakter kita koruptif. Kalau kita berkarakter buruk, maka itu akan menentukan siapa nasib kita di masa yang akan datang. Teman-teman, sebagai brainstorming kita pada hari ini, hanya ini yang bisa saya sharing. Jika ada masukan, tambahan terhadap definisi dan perilaku koruptif, atau ada hal lain yang mau sharing, saya persilahkan. Kita masih punya waktu 7 menit. Saya akan kirim bahannya nanti ke admin. Ayo teman-teman, ada yang mau? Oke, Fendi Saputra, silakan. Insina Relati juga mau tanya. Ini Fendi Saputra dulu. Ayo, silakan Fendi. Oke, ada 4. Cukup dulu 4 ini. Ayo, Fendi mau bertanya? Atau ke Insina dulu mau bertanya? Pak, mau nanya kan, kan sekarang banyak ya Pak yang sudah melakukan korupsi dan yang telah mendapat hukuman. Lalu mengapa korupsi masih sangat sulit untuk diberantas? Lalu apa yang akan mengganti kerugian negara? Oke. Terima kasih Insina, cukup bagus. 2 pertanyaan ini adalah pertanyaan visioner yang seharusnya kita bahas di pertemuan tadi saya sampaikan pertemuan keempat atau pertemuan kelima, pertemuan kelima atau pertemuan keenam, yaitu mengenai dampak dari korupsi. Nah, pertanyaan pertama, kenapa sih korupsi itu nggak berkurang? Semakin ditindak, semakin ada. Karena pemberantasan korupsi kita itu kayak pemadam kebakaran. Kita hanya memadamkan api. Kalau dalam tindakan korupsi hanya menangkap, menindak koruptor-koruptor, memasukkan penjara, itu pun nggak serius kan. Tapi nggak pernah berpikir bagaimana kemudian pemberantasan korupsi itu dari akar masalahnya, yaitu memperbaiki sistem. Memperbaiki sistem, membunuh karakter koruptif tadi. Jadi yang perlu kita bangunkan adalah moralitas anti korupsi. Dan itu memang harus dibangun dari sistem, karena ini adalah peninggalan perjalanan negara, perjalanan bangsa yang sudah berlangsung lama dan susah memang benar dihapus kalau nggak melalui sistemnya yang kemudian dikunci. Kita belum transparansi. Penganggaran
tidak pelibatan publik. Penggunaan anggaran masih brutal. Jadi itu yang kemudian kita nggak pernah memangkas angka korupsi. Tapi apakah kemudian semakin tinggi orang ditangkap, maka semakin buruk corak penegakan korupsi kita? Enggak. Semakin tinggi orang ditangkap, penegakan tindakan terhadap tindakan menghukum perilaku korupsi itu cukup bagus. Tapi ada hal yang lebih penting, bagaimana kemudian menciptakan sistem agar peluang orang untuk korupsi itu tidak terjadi. Terutama sejak dia direkrut sebagai pelayan publik. PNS misalnya, polisi, jaksa, hakim, segalanya. Itu harus dipastikan terjadi secara baik dan benar. Kalau itu belum terjadi secara baik dan benar, mustahil kita bisa menghilangkan atau mengurangi angka korupsi di negara kita. Nah, yang kedua, siapa sih yang akan mengganti kerugian negara? Yang akan mengganti kerugian negara ya kita, rakyatnya. Mereka yang makan, ya kita melalui pajak-pajak, tertib pajak kita ganti. Atau untuk memenuhi kebutuhan anggaran negara, jadi kan negara itu harus punya anggaran setiap tahun. Ya. Misalnya setiap tahun negara harus punya anggaran ratusan triliun. Nah, untuk mendapatkan uang ratusan triliun itu, kalau dari pajak tidak mencukupi, dari pendapatan asli negara tidak mencukupi, maka negara harus ngutang. Ngutang ke negara lain, ngutang ke Bank Dunia. Maka kenapa kemudian di masa pemerintahan sekarang itu hutangnya cukup tinggi? Karena korupsinya juga cukup tinggi. Target capaian pembangunan negara itu banyak yang gagal karena perilaku korupsi. Sehingga untuk menutupi kebutuhan pembangunan negara tidak memadai dengan pendapatan asli dari pajak, dari pajak hasil bumi, dari keuntungan BUMN yang beberapa BUMN malah rugi. Maka pemerintah ngutang ke Chinese, ke beberapa negara. Jadi itu solusinya. Karena memang nggak mungkin kebutuhan angka nominal minimal kebutuhan itu nggak dipenuhi. Itu memang harus dipenuhi. Kalau kalau memang tidak dipenuhi, maka akan ada sektor publik yang nggak terlayani. Bisa jadi misalnya untuk kesehatan kita nggak lagi gratis kalau dia nggak ngutang misalnya. Bisa jadi kalau biaya pendidikan kita, wajib pendidikan 6 tahun nggak lagi gratis. Tapi apakah mengutang itu baik? Nggak baik. Apalagi hutang itu disebabkan oleh tindakan korupsi. Oke, bisa dipahami dengan baik nggak? Bisa, Pak. Oke. Kemudian Fani ya, mau nanya. Ya, Pak. Saya mau nanya, Pak. Apakah korupsi selamanya memang berbentuk uang atau ada hal yang lain yang bisa dicontohkan?
selain uang. Oke. Penyalahgunaan itu nggak selalu, pada prinsipnya korupsi itu adalah penyalahgunaan. Apapun itu yang kita salah gunakan. Baik penyalahgunaan anggaran dengan cara mencuri maupun tidak mencuri. Misalnya, seperti saya sampaikan tadi, saya sebagai kepala dinas pendidikan misalnya, ada program bagi-bagi tas untuk siswa dan mahasiswa. Atau ada program pembelian laptop untuk mahasiswa. Spek laptopnya itu dengan harga 15 juta misalnya. Tapi tiba-tiba saya beli yang 7 juta. Setengahnya saya korup. Itu korupsi dalam bentuk uang. Tapi kemudian ada korupsi tidak dalam bentuk uang, yaitu penyalahgunaan wewenang, menggunakan wewenang secara tidak tepat dan efektif. Misalnya saya sebagai kepala dinas membiarkan bawahan saya melakukan tindakan-tindakan penyalahgunaan uang, penyalahgunaan anggaran. Jadi saya ikut sebagai korupsi. Kalau pakai terma undang-undang, terma perilaku korupsi yang diakui oleh undang-undang negara kita. Tapi kalau secara definisi secara universal, tidak menepati janji itu juga perilaku koruptif. Tidak tepat waktu juga perilaku koruptif. Karena memang perilaku koruptif itu depends on tergantung pada integritas dan moralitas. Jadi nilainya ada di orangnya. Tergantung kita mau memanfaatkan kemudian moralitas kita itu berdampak kepada orang yang luas atau secara tidak luas. Nah, kalau secara luas seperti yang saya sampaikan tadi, ketika menjadi pejabat, kemudian saya korupsi, yang kemudian dampaknya kepada negara, kepada rakyat, secara langsung misalnya. Tapi kalau tidak meluas, itu bisa saja saya menipu teman saya menipu ayah saya menipu orang tua saya, menipu guru saya, dan lain-lain misalnya. Begitu, Fani. Cukup dipahami, Fani? Bisa, Pak. Oke, Ayu mau nanya? Silakan. Ya, Pak, Pak, jamnya saya sudah habis. mau bertanya apa aja, Bagaimana? Pak, strategi untuk memberantaskan korupsi? Oke, saya sudah jawab tadi. Kita bahwa perlu pertama moralitas dan integritas, dan yang kedua memang perbaikan di sistem. Sorry teman-teman, waktu kita sudah habis dan sudah lewat 5 menit. Tapi bagi teman-teman yang merasa sudah cukup dan tidak mau bertanya, boleh list, nggak ada masalah. Silakan meninggalkan room. Tapi teman-teman yang sudah nanya dan mau terus berdiskusi, silakan. Silakan, kita cukup fair. Ini untuk absen ya, admin ya. Iya, Pak. Itu untuk absennya, Pak. Oke, teman-teman silakan absen dulu ke link yang sudah dikirim oleh admin. Oke, tadi Ayu masih di dalam room?
Ya Pak, masih Pak. Oke, begitu yuk. Jadi ada hal yang fundamental, yaitu memberantas korupsi dengan cara membangun moralitas dan integritas, yaitu melalui misalnya sejak sekolah SD itu pendidikan korupsi itu harus diterapkan, dikenali kepada siswa tentang perilaku korupsi. Kita kan belum sampai ke situ, ngobrolnya. Mungkin baru 2 tahun ini mata kuliah pendidikan anti korupsi itu ada di universitas-universitas dan di tingkat SMA. Tapi korupsi itu harus dikenali dan dibuat semua orang menjadi malu jika ketahuan sebagai koruptor. Jadi pembangunan moralitas itu menjadi hal yang sangat fundamental untuk pemberantasan korupsi. Itu Ayu. Kita lanjut ke Eva ya. Kita cukupkan 3 orang lagi ya yang bertanya ya. 2 orang. Ya 2 orang lagi. Eva mau bertanya? Atau Jismil dulu mau bertanya? Ya Pak, saya Bisa bertanya jadi. Pak. Oke, silakan. Jismil. Mohon maaf Pak ya. Kenapa orang koruptor itu hukumannya tidak hukuman mati aja Pak? Kenapa harus dipidana? Oke. Dia memang Terima kasih. pertanyaan menarik juga dari Jismil. Beberapa pasal dalam undang-undang korupsi kita memang mengatur tentang pidana mati untuk koruptor. Tapi belum ada, nanti saya coba tracking lagi apakah sudah ada putusan yang menghukum terpidana itu dengan hukuman mati. Tapi sepengetahuan saya belum. Tapi apakah undang-undang kita mengatur ancaman koruptor itu untuk dihukum mati? Ada. Itu diancam. Tapi ada perdebatan lain bahwa hukuman mati itu juga sebagai bentuk yang pertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. Jadi sebagian orang berpendapat bahwa menghukum penjara itu adalah paling manusiawi ketimbang mengambil nyawa yang kemudian itu menjadi tanggung jawab dan kewenangan Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan Yang Maha Kuasa. Itu Jismil. Tapi apakah undang-undang kita mengatur hukuman mati untuk koruptor? Ada, mengatur itu. Ada batasan-batasan yang kemudian berapa angka nominal dan bagaimana bentuk korupsi apa saja yang kemudian si pelakunya itu berhak di hukuman mendapatkan ancaman hukuman mati. Begitu Jismil. Ya kita memang semua marah terhadap perilaku korupsi, tapi menjadi penting sisi-sisi manusiawi yang harus kita, ya hak dasar sebagai manusia yang harus dipertimbangkan dalam segala aspek penghukuman ini. Jadi hukuman penjara itu paling manusiawi untuk menghukum. Itu Jismil. Kita bisa diskusi di kasus-kasus ke depan, nanti bisa jadi di sela-sela diskusi saya akan tampilkan kasus yang korupsi yang paling brutal misalnya, dampaknya yang paling parah, sampai korupsi terhadap
bencana banjir misalnya, itu kan semua orang cukup marah dengan itu dan berharap memang pelakunya harus dihukum mati gitu. Begitu, Cismil. Ya, Pak. Sepakat atau ada hal ya si diskusian? Ya, Ya. Pak. Sepakat. Oke, teman-teman, waktu kita sudah habis. Saya benar-benar mohon maaf sudah mengambil lebih 12 menit waktu teman-teman. Sudah absen semuanya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, Ya, Pak. baik. Belum, Kita- Pak. Bentar, Pak. kita- Belum Pak, Oke. tunggu saya belum. Oke, silakan teman-teman mengabsen sambil Boleh minta ulang link nggak, Pak? Link absen. ulang link absennya. Ya, Pak. Gimana absennya, Pak? Admin boleh kirim ulang. Ya, link absen sudah dikirim ulang. Oke. Udah saya dikirim. Halo. Ibu. Assalamualaikum, Pak. Absennya di mana ya, Pak? Ini linknya udah dikirim sama Admin udah, Pak. Jadi absennya di kolom chat. Jadi Kalau kolom chat. Nenek siapa nih Pak? Nenek siapa? Saya nggak tahu, Pak. Jadi gini ya, di aplikasi Zoom. Ya udah, taruh nama dulu, nggak masalah ya. Atau Berarti di wajib NIM-nya taruh nama boleh? Di obrolan ada. Nimnya nggak tahu. Ini. ya di NIM-nya taruh nama aja kalau NIM-nya belum tahu. Kalau bilang nggak tahu, gimana, Pak? Kalau tahu. Buat daftar nama tangan. Pilih. saya harus absen juga. Min nggak usah ya. Nggak usah, Pak. Baik, teman-teman. Tempat saya hampir mau subuh. Saya mau prepare subuh dan teman-teman boleh minta kalau ada hal yang mau didiskusikan, teman-teman boleh minta kontak ke admin atau kalau mau konsul saya kirim di sini saja. Kontak HP. Tiga 986 25. Kontak HP atau ke email boleh juga, teman-teman. Silakan teman-teman yang mau menyimpan, mungkin nanti mau mendiskusikan paper, silakan bisa melalui kontak saya. Baik teman-teman, lebih dan kurang saya mohon maaf sembari menunggu teman-teman mengisi absen. Saya pamit dulu. Kalau ada yang kelewatan cara ngobrol, menyinggung dan lain-lain, saya mohon maaf. Saya akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Udah boleh keluar deh, wabarakatuh. Pak. Udah boleh keluar deh, Pak. Udah. Duluan, Pak ya. Duluan Pak ya. Duluan, Pak ya. Assalamualaikum. Duluan, Pak. Ya, yang sudah absen sudah boleh keluar, adik-adik. Salsa. Duluan Kak ya.